Halo guys, buat jawab permintaan dari salah satu komenan di video short gua, kali ini gua bakal story juga review manga berjudul Berserk yang isi ceritanya chaos banget. Isinya cuma darah, kekerasan, sama ketegangan emosi. Penasaran? Jangan lama-lama lagi. Let's go to the story. Tapi sebelum itu, biar admin lebih semangat ceritain manganya buat kalian, boleh banget buat subscribe channel ini. Oke, jadi kita mulai cerita dari chapter 0.01 dengan judul Pendekar Pedang Hitam. Lembar pertama manga diperlihatkan MC kita sebut saja si pendekar. Dia sedang bermain dengan seorang wanita di tanah lapang ditambah api unggun untuk penambah kehangatan. Mereka berdua terlihat menikmati permainan itu. Bisa dilihat dari ekspresi si wanita, iya kan? Tapi ada yang aneh di sini. Tiba-tiba saja wanita itu berubah menjadi monster. Ini bikin admin gak lagi menikmati adegannya. Hehe. Lanjut ke cerita. Di scene selanjutnya dengan ekspresi senang sambil tertawa, monster itu berkata, kalau si pendekar sudah masuk ke dalam perangkapnya. Kita bisa berspekulasi di sini, monster itu mau bermain dengan si pendekar karena suatu alasan. Karena monster biasanya gak perlu dekat dulu, apalagi bermain sebelum memangsa targetnya. Setuju kan? Sambil terus mengoceh, kalau si pendekar akan dikirim ke neraka, monster itu membuka mulutnya dan mencoba melahap si pendekar. Terlihat lidahnya dijulurkan ke leher pendekar itu. Tapi momen ini justru dijadikan kesempatan bagi si pendekar untuk melakukan perlawanan. Dia memasukkan tangan besinya ke mulut si monster untuk selanjutnya dihabisi, sambil berkata kalau justru si monster lah yang terjebak di sini. Setelah selesai dengan urusannya, dia pergi meninggalkan tubuh si monster dan berjalan sendirian di kegelapan malam. Scene selanjutnya diperlihatkan sebuah kota dengan kastil yang besar dari kejauhan. Di sana ada banyak orang yang sibuk dengan aktivitasnya. Terlihat juga si pendekar masuk ke kota itu. Di tengah perjalanannya, dia melihat kejadian aneh. Banyak orang dikurung dan dibawa keluar kota menggunakan delman. Selanjutnya, kita diperlihatkan kejadian baru di sebuah bar. Di sana ada sekelompok preman sedang bermain lempar pisau. Dengan sebuah objek yang mempunyai kaki yang kecil, dia terlihat kesal karena tidak dapat mengenai targetnya. Ironisnya, yang menjadi target dari permainan itu adalah seorang elf. Dia diikat sampai merasa kesakitan. Sedangkan preman berkepala pelontos itu memintanya untuk tidak bergerak agar dia bisa mengenainya untuk memenangkan permainan itu. Banyak orang dalam bar merasa gak nyaman juga simpati dengan elf itu. Tapi mereka gak bisa buat banyak, karena lawannya bukan kelompok preman biasa. Di sisi lain, pendekar pedang masuk ke dalam bar dan melihat keadaan itu. Terlihat dia membeli sebotol air lalu dia mengatakan, "Aku akan sedikit mengacaukan tokomu," kepada pemilik bar. Di saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah crossbow dalam jubahnya. Saat permainan lempar pisau akan dilanjutkan, preman itu bersiap untuk melemparkan pisaunya. Dengan ikatan yang kuat, elf hanya bisa menggeliat sambil terus mengoceh dan memprovokasi preman itu. Dalam fokusnya untuk permainan, tiba-tiba anak panah dengan cepat menembus kepalanya. Badannya tergusur dan menempel di dinding bar. Teman preman itu terkejut dan mengubah posisi menjadi siap tempur dengan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Tapi semua itu sia-sia karena dengan sangat cepat mereka dihujani anak panah dan melumpuhkan sebagian besar dari kelompoknya. Hingga satu anggota saja yang diperlihatkan tersisa. Si pendekar mengeluarkan mimik wajah merendahkan, sembari mengisi ulang amunisi dari crossbow-nya. Orang-orang di bar masih kaget dengan apa yang terjadi di sana. Bahkan mereka hanya diam. Untuk kelompok preman tadi yang tersisa, nasibnya tak jauh beda dengan rekannya yang lain. Dia tertembak di bagian hidung, hingga anak panahnya menembus bagian sisi lain. Pendekar itu menghampirinya dan mencoba untuk menyudutkannya. Dengan nada yang mengintimidasi, dia menginterogasinya, dan mengatakan kalau dia menitipkan pesan untuk pemimpin preman itu, jika pendekar pedang hitam telah tiba. Terdengar suara langkah kaki mendekat di belakangnya. Si elf memberitahu jika ada yang datang ke arah si pendekar. Dengan cepat, dia menghunuskan pedang dari punggungnya yang sangat besar. Dari sini, kita bisa tahu kalau pendekar itu adalah seorang terlatih. Dia lalu menebaskan pedangnya dengan cepat ke belakang, sampai musuh di belakangnya terbelah menjadi dua bagian. Semua orang di bar terkejut, tapi hal paling mengejutkan di sini adalah pedangnya, karena itu terlalu besar untuk sebuah pedang. Pedang itu digambarkan masif, tebal, berat, dan terlalu kasar untuk sebuah pedang. Mungkin itu hanya tumpukan besi mentah. Lanjut ke cerita. Setelah selesai dengan urusannya, pendekar beranjak pergi dari bar sambil mengingatkan kembali pesannya kepada pemimpin preman itu. Di sisi lain, elf mencoba untuk melepaskan ikatannya dengan susah payah. Scene selanjutnya diperlihatkan elf itu sudah bebas dari ikatannya. Dia lanjut mengikuti si pendekar. Dia memulai percakapan dengan basa-basi dan menilai pedangnya yang luar biasa, juga berkata, apa harus disebut lempengan besi, mengingat pedangnya yang begitu besar. Sayangnya, perkataannya tak dihiraukan si pendekar.
Dia tidak menyerah dan kembali mencoba mengobrol dengan memperkenalkan diri. Di sini kita tahu jika si elf bernama Puck. Lanjut, dia menceritakan alasan dia bisa menjadi target permainan lempar pisau tadi. Jika dia berada pada sebuah rombongan pameran keliling, mungkin semacam sirkus, sampai pada akhirnya rombongan itu dijarah oleh kelompok preman tadi. Puck berkata, aku dikurung di kandang burung beo sejak saat itu, dan direndam dalam botol anggur. Aku beruntung masih hidup, ujarnya. Dia juga menjelaskan kekacauan yang terjadi di kota. Kota ini sering diserang oleh kelompok preman, sampai wali kota membuat kesepakatan untuk perdamaian. Tentu, kesepakatan itu merugikan pihak kota, karena akibatnya kelompok preman bebas berbuat apa saja di kota. Dengan ada khawatir, dia menyuruh si pendekar untuk pergi dari kota ini untuk keselamatannya. Sambil menuju pundaknya, dia mencoba untuk duduk di sana. Tapi pendekar itu justru menepuknya, dibarengi dengan perkataan, jangan sentuh aku, atau aku akan meremukkanmu. Dari ekspresinya, dia terlihat sangat tidak menyukai itu. Puck marah karena dia kira sudah berbuat baik padanya, tapi dibalas dengan kesombongan. Sialnya, di sela-sela obrolan, pendekar itu sudah dikepung oleh segerombolan pasukan bersenjata lengkap. Tahu mereka dalam masalah, Puck pergi meninggalkan si pendekar. Pada akhirnya, dia ditangkap, juga digantung dan dipecut sebagai penyiksaan. Dia hanya diam dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. So, itu dia Restory Manga Berserk Chapter 0.01 Part 1. Pantengin terus channel ini ya bro, karena ceritanya baru aja dimulai. See you in the next video.